Selamat malam Bapak Srianta Ahmad. Selamat malam. Muhammad selaku Ketua Habitat Transformasi Magelang. Selamat malam pula kepada para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada. Malam ini kami reportase dari Transformasi TV Sriwayuni Ningsih menghadirkan beliau untuk berbincang-bincang dengan terkendalanya pembangunan KSPN Borobudur terutama di wilayah Palbapang, di mana menyebutkan Hilmar Faris maksud kami menyebutkan bahwa pembangunan gerbang masuk menuju Candi Borobudur di daerah Palbapang ini mengalami terkendala karena berpotensi berdampak pada keaslian situs warisan Borobudur. Hilmar Faris, ya, beliau adalah Dirjen dari Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemudian dengan adanya terkendala ini kan otomatis ini menghambat kelanjutan pembangunan situs ikon singa di Palbapang tersebut, sehingga nanti ini akan berpotensi molornya waktu, kemudian mungkin juga adanya kerugian ya Pak, karena pada dasarnya ini ditargetkan tahun 2021 harus selesai. Nah, kemudian dengan adanya kendala ini, lantas apa solusinya? Karena kita memang tidak bisa melanjutkan serta-merta, karena ini harus ada izin ya Pak ya dari UNESCO atau bagaimana menurut Panjenengan? Bukan izin ya. Karena sebetulnya di Indonesia itu sudah negara berdaulat, jadi sudah ketika negara sudah diakui sebagai negara yang berdaulat, sudah diakui internasional, berarti otomatis dia sudah mempunyai kedaulatan yang secara mendasar, secara hukum sudah diakui secara internasional. Tetapi sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45 itu kan negara Indonesia itu adalah negara yang bebas aktif, otomatis juga negara yang mengakui, di samping kita ini adalah negara-negara yang artinya mengikuti lokal, artinya nasional dengan hukum nasional, tetapi juga artinya itu tidak mengindahkan juga dengan hubungan internasional. Berarti kita sebagai negara yang secara hukum, secara otomatis juga berhubungan dengan dunia luar, termasuk hubungannya dengan badan dunia, yaitu PBB itu loh ya. UNESCO khususnya ya. Ya, hubungannya karena dengan budayaan, berarti dengan UNESCO. Nah, sebetulnya begini, KSPN itu sebenarnya sudah di era Jokowi itu sudah dirancangkan itu matang, bahkan ini menjadi tanggung jawabnya Menteri Marinvest, artinya Bapak Luhut, juga nanti dimotori kalau pembangunan ya Bapak, istilahnya Bapak Menteri PUPR ya, dan juga nanti kalau BUMN dengan Bapak Nadiem Makarim. Nah, ini sebenarnya sudah dirancang, bahkan sudah terjadi meeting baik di Magelang, di Jakarta, di Bogor. Tapi ada suatu kelalaian. Bahkan sebenarnya KSPN sudah dirancang, karena sebuah pembangunan itu mesti ada SID-nya ya. SID itu survei, investigasi, desain, dan juga ada DID-nya, yaitu detail engineering design. Nah, juga ada perencanaan, ada gambar teknisnya. Tetapi ternyata di samping juga di hukum konstruksi itu ada SID dan DID perencanaan secara matang, tapi ada kelalaian juga ya. Artinya ternyata kalau hubungannya dengan KSPN ini kan ada 3 aturan yang harus ditaati. Yang pertama adalah Perpres 58 tahun 2014 yang hubungannya dengan tata ruang kawasan Borobudur. Yang kedua adalah Perpres 70 tahun 2014 tentang Merapi. Yang ketiga adalah di Magelang sendiri ada Perda nomor 11 tahun 2005 tentang tata ruang. Di samping itu juga karena ini kawasan hilitik, yaitu hilitik sit, artinya
ini juga akhirnya harus mengikuti aturan-aturan konservasi Borobudur, yaitu UNESCO. Maka ketika itu karena dari pihak Badan Konservasi dan juga UNESCO itu tidak dilibatkan secara aktif dalam saat perencanaan, akhirnya ketika sudah pembangunan di tengah jalan ada suatu harus mengikuti kajian. Artinya kajian apa? Yaitu HIE, yaitu Heritage Impact Assessment. Di situ mereview, menganalisa apakah pembangunan gerbang Palbabang atau KSPN ini ada kendala atau akan mengganggu atau akan menjadi dampak mempengaruhi keutuhan dan keaslian Borobudur. Karena Borobudur sebagai warisan dunia ini menjadi tanggung jawab bersama, baik di tingkat nasional maupun di internasional, termasuk di dunia, karena itu menjadi kewajiban kita. Kita bukan negara yuridis, negara yang sudah berdaulat, kita tidak ikut aturan harus tunduk kepada UNESCO, tidak, tetapi kita yang dianugerahi warisan dunia, kita harus ikuti agar kita bisa menjaga kelestarian Borobudur terus. Maka kalau kita memang ingin tetap masih ada kerjasama dengan PBB, terutama UNESCO, harus mengikuti, yaitu mengajukan proposal agar pembangunan itu dirancang itu akan dianalisa oleh bagian yang namanya ECOMOS, yaitu International Council Monument of. Jadi akhirnya dianalisa bagian itu. Mau saya potong nanti terlalu panjang. Intinya kami ingin solusinya agar nanti pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat, karena pemerintah ini sebenarnya sudah sangat mulia sekali, punya gagasan yang besar untuk pengembangan KSPN ini yang nantinya sendiri diharapkan dapat menjadi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar. Nah, untuk supaya pembangunan nanti berjalan ini kan pasti ada solusinya nih Pak. Mungkin ada beberapa solusi, mungkin 3 atau 4 bagaimana, atau mungkin satu solusinya mengubah desain dan pembangunan tetap berjalan, atau mungkin memindahkan, atau mungkin ada alternatif yang lain. Pendapat Bapak? Ya, kalau dari analisa kami ya, artinya itu kalau dari gambaran yang ada atau aturan yang ada, karena harus mengikuti review dari HIA itu, maka ada 3 alternatif. 1, apakah dengan pembangunan gerbang Palbabang Singa tersebut itu bisa dilanjutkan atau tidak. Maka Kementerian Pendidikan dan PUPR itu harus membuat proposal desain betul, perencanaan yang matang yang diajukan ke e-commerce tadi, bagian dari UNESCO, yang akan dianalisa tentang HIA, Heritage Impact Assessment, dianalisa ada nilai pengaruh nggak pembangunan itu dengan keaslian Borobudur. Maka kalau umpamanya disetujui, desainnya itu juga akan berlanjut. Tapi kalau tidak disetujui, berarti harus mengubah, karena di situ kan menurut Perpres 58 tahun 2014 itu kan masuk dari SP1, SP2, yaitu subpelestarian 1 dan subpelestarian 2. Nah, itu masuk zona heritage. Atau kalau di Palbabang sampai Borobudur itu sebenarnya ada titik imajiner dari Mendut, Pawon, Borobudur, itu aspek-aspek budaya. Jadi heritage-nya itu, kelestariannya kalau bisa itu menurut Pak Nadiem Makarim itu tidak hanya bebatuannya, tapi juga atau fisiknya, tapi juga sektor budayanya. Terus kan atau multiple tadi, artinya apa? Bagaimana dengan adanya melestarikan budaya pembangunan, tapi akan berpengaruh kepada dampak ekonomi sosialnya juga di sekitar kawasan Borobudur. Maka akan dibangun beberapa sarunda, sarana hunian pariwisata, gerbang, jalan, apa tujuannya itu multi impact tadi. Berarti ini kemungkinan kan kalau misalnya ini nanti ditolak, atau mungkin kita tetap melakukan
pembangunan di situ tetap dilanjutkan dengan konsekuensi nanti kita akan mungkin diturun level kan ya dari warisan dunia, mungkin dicoret sama sekali, tidak menjadi sebuah warisan dunia kembali. Kemudian ataukah ada alternatif lain nanti digeser gitu Pak, mungkin dipindah kemana gitu? Ya ini makanya sebetulnya ini kan KSPN ini sebetulnya kalau saya mengartikan ada sesuatu kesalahan yang betul-betul fatal ya, hanya dugaan kami pemerintah terlalu tergesa ingin membangun cepat-cepat tapi kurang mengindahkan dengan dampak hilitik. Bahkan kalau bisa tidak hanya pembangunan tidak hanya menyangkut karena hilitik, itu harus melibatkan tenaga ahli arkeolog, tapi tidak. Terus yang kedua harus melibatkan ahli-ahli lingkungan. Kan pembangunan itu kalau ada ahli lingkungan, terus bahwa pembangunan itu wajib di samping juga sebagai penanggung jawab teknis yang mengetahui tentang teknis, tapi juga sekarang itu di dokumen lelang itu harus ada namanya SMK 3, ahli K3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi saya melihat pembangunan di Budur itu kan sudah kelas KSPN ya, bahkan pelaksananya itu juga BUMN. Tapi saya melihat itu di sana, setiap saya lihat itu pembangunannya itu kurang mengindahkan aspek-aspek dari sisi perlindungan tentang tenaga kerja SMK 3, karena saat di sana saya lihat ya tidak pakai APD atau apa ya, bahkan tidak ada pengawasan ya, tidak prokes juga. Di situ tidak ada direksi kitnya, terus tidak ada penanggung jawabnya, hanya orang-orang lapangan. Mungkin direksi kitnya kan tidak harus berdekatan di situ, ya, Pak. Ya memang bisa. Tapi saya lihat orang lain melihat itu seperti itu. Ya. Maka seharusnya pembangunan itu harus mengacu kepada SID, DID, bahkan kalau ada perubahan itu ada nama istilah konstruksi itu CCO, Contract Order sesuai lingkupnya itu. Nah makanya ini nanti ada kalau kajiannya disetujui terus diadendum. Iya. Gitu loh. Karena tidak harus, jangan sampai pembangunan gajah itu gajah apa? Singa itu lebih tinggi. Jadi nanti kalau kita di atas Budur itu tidak boleh gunung-gunung itu terhalang oleh pemandangan bangunan tersebut. Terus alternatif yang lain selain itu Pak? Ya alternatif yang terakhir mungkin ini. Ya terakhir ya tetap membuat suatu desain, suatu perencanaan yang mengikuti beberapa kaidah. Kaidah pertama harus mengikuti Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Kaidah yang kedua harus mengikuti tentang tata ruang yang punya dengan Perpres 58 tahun 2014. Di situ ada SP1, SP2, sub pelestarian 1 dan sub pelestarian 2 harus diindahkan, dan di situ ada juga daerah green zone harus diindahkan. Harus melibatkan beberapa stakeholder, Kementerian PUPR, perumahan, terus lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, terus perumahan, dan juga tidak ahli tentang ahli-ahli budaya di Indonesia. Maka pembangunannya itu akan menciptakan lokal wisdom yang mengikuti warisan dunia, karena di situ Budur kan warisan Samaratungga dinasti. Apa itu? Nah, kemudian dengan harapan nantinya kita tentunya masyarakat sangat menunggu sekali penyelesaian dari pembangunan ini. Diharapkan nantinya akan mengembangkan perekonomian di situ, terutama ini kan masih masa pandemi. Nah di situ nanti otomatis dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nanti kehidupan masyarakat di sekitar akan meningkat. Demikian Pak. Mungkin ada penambahan lagi yang Bapak ingin sampaikan? Ya, saya hanya sekedar artinya himbauan dan juga saran kepada pemerintah pusat dan daerah, semoga ini cepat-cepat ada solusi, cepat-cepat mungkin ada koordinasi dengan Badan Konservasi dan juga UNESCO, karena ini menyangkut istilahnya pembangunan hubungannya dengan keuangan negara. Kalau pembangunan itu sampai macet, ini ada potensi kerugian negara. Seharusnya tahun 2021 masyarakat sebagai konsumen akan jasa konstruksi sudah bisa menikmati indahnya jalan, indahnya lampu, indahnya sarana hunian pariwisata, indahnya patung gajah, singa, kalpataru, samudra raksa atau perahu besar di
tapi jadi akhirnya kita tidak menikmati. Yang akan dirugikan ya siapa? Ya akhirnya masyarakat. Berarti ini kan suatu salah perencanaan. Jadi kalau salah perencanaan berarti perencanaan yang kurang mengindahkan aspek-aspek tadi, aspek lingkungan, aspek budaya, aspek pembangunan, aspek keselamatan kerja, aspek dampak ekonomi juga. Nah ini harus dilihat masyarakat sebagai konsumen. Ya, maka saya menginginkan coba ini cepat-cepat bisa koordinasi dengan UNESCO biar UNESCO akhirnya akan membalas dengan menganalisis, oh disetujui dengan harapan pembangunan cara-cara ini, desainnya seperti ini, terus disesuaikan dengan RAB-nya yang kemarin, artinya nanti di pekerjaan tambah kurang atau di CCO kontrak order. Iya. Gitu ya mungkin. Iya. Demikian harapan kita semua akan segera kembali dilaksanakannya pembangunan KSP Borobudur, terutama di wilayah Bapak. Semoga nantinya dengan pembangunan ini akan bermanfaat besar bagi pengembangan perekonomian di wilayah sekitar. Selamat malam, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Srianto Ahmad, SPD MHANET, selaku Ketua LDK Transformasi. Selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya Bapak. Selamat malam.